jantung budaya dan pendidikan Indonesia, Yogyakarta, terletak kisah seorang tokoh besar yang telah terukir dalam lembaran sejarah bangsa sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryo-Ningrat. Bukan sekedar tokoh pendidikan biasa, ia adalah pelopor, pejuang, dan visioner yang memperjuangkan hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang baik di bawah tekanan penjajahan Belanda. Mari kita telusuri jejak langkah Ki Hajar Dewantara, memahami perjuangannya, serta menggali nilai-nilai yang ia tanamkan. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang ia dirikan, dan Taman Wijaya Brata merupakan tempat ia disemayamkan. Dalam kesempatan ini, mari mendengar langsung dari Ki Sumanto selaku pengurus makam Wijaya Brata dan juga selaku anggota Majelis Luhur Taman Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya Ki Sumanto sebagai penanggung jawab makam Taman Wijaya Brata, sampaikan kepada Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Ki Sudarminto pada tahun 1952 untuk mengusahakan tempat peristirahatan untuk keluarga Taman Siswa yang mana bisa dekat dengan perguruan Taman Siswa. Kemudian makam itu bukan untuk beliau Ki Hajar Dewantara, tapi untuk keluarga besar Taman Siswa. Jadi makam Wijaya Brata ini merupakan makam keluarga besar Taman Siswa. Beliau sangat kreatif. Ketika masih kanak-kanak, memang beliau mempelajari baik itu pengajian, kemudian bela diri, kemudian kerawitan, dan juga keterampilan-keterampilan yang lain di Keraton Pakualaman. Jadi semua kegiatan anak-anak atau semua kegiatan baik budaya maupun yang lain itu beliau memang sangat kreatif untuk mengikutinya. Ketika masih kanak-kanak, beliau diasuh oleh pengasuhnya, yaitu keluar dari benteng keraton, karena tahu bahwa di lingkungan di luar benteng keraton itu banyak masyarakat yang terbelakang, tidak terdidik, banyak yang tidak sekolah, hanya anak orang tertentu saja yang bisa mengikuti sekolah. Jadi beliau mengatakan bahwa saya harus memperjuangkan atau mensejahterakan bersama. Nah, ini yang menjadi titik tolak tujuan beliau adalah mensejahterakan bersama. Nah, untuk istilahnya untuk bersama itu ya mestinya dengan mengambil pendidikan. Untuk keberhasilan pendidikan itu kan tidak hanya sendiri, tapi banyak elemen yang terlibat, sepertinya guru, ya toh, dosen, dan lain sebagainya. Yang boleh pada waktu itu zaman penjajah hanya anak-anak orang, terutama bangsawan, kemudian anak-anak orang Belanda, dan juga masyarakat yang menjadi peyayinya orang Belanda. Kalau dulu istilahnya peyayi, tapi itu merupakan pesuruh, pegawai tingkat bawah, pegawai pesuruh itu aja hanya tingkat 1 atau kelas 1, 2 atau yang mana. Jadi orang awam tidak bisa untuk bersekolah. Maka beliau dengan adanya itu, beliau memang dengan gigihnya untuk memperjuangkan agar masyarakat di Nusantara ini untuk bisa bersekolah atau bisa untuk menjadikan memiliki ilmu. Dengan ilmu itu mesti prosesnya harus dengan pendidikan.
dengan sekolah. Tanpa sekolah tidak mungkin akan memiliki ilmu yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk kemuliaan masyarakat. Maka beliau mendirikan Taman Siswa itu dengan sesanti lawan sastra ngesti mulya, yang artinya dengan ilmu akan mencapai suatu kemuliaan. Memang Belanda sangat memperhatikan atau mengawasi gerak-gerik daripada Ki Hajar pada waktu zaman penjajah. Dan penjajah kan Anda tahu sendiri bahwa penjajah itu jangan sampai pribumi atau Hindia Belanda itu memiliki ilmu atau biar bodoh, memang membodohkan. Dengan teknik-teknik atau dengan politik itu maka akan menjadikan eksis di bumi Nusantara ini Belanda. Perjuangan beliau yang digambarkan dengan relief ini mengitari pusara beliau yang berjumlah 26 dari masa kanak-kanak hingga wafat, dari perjuangan pendidikan, politik, dan budaya itu digambarkan dalam relief ini. Itu memang benar-benar diawasi oleh Belanda karena yang dimiliki alat-alat rumah tangga beliau itu mau disita oleh Belanda karena tidak mau membayar pajak. Karena memang beliau tidak mau membayar pajak rumah tangga. Gambarnya ada di relief.